Dan alhasil tuh lihat, para petugas pun seperti ini ngebersihin itu bekas. Temperaturnya dingin sekarang, tapi karena jumlah jemaah, lautan jutaan jemaah, ini yang bikin hawanya jadi panas. Hingga blower ini dinyalakan ya, menyemburkan air. Ya Allah, penuh banget jemaah yang keluar dari Hajian Gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya mau nge-share situasi bubar iftar dan sholat maghrib di Masjidil Haram, Kota Semarang Mukarramah. Dan sepanjang perjalanan saya ngabuburit tadi, banyak hal yang harus jadi catatan buat sahabat Al-Bahar ketika berada di dua tanah suci. Yang pertama, banyak sekali jemaah yang berebut takjil sampai berdorong-dorongan, berdesak-desakan, bahkan sampai teriak-teriak. Bahkan sampai ada anak kecil kena desak-desakan dan yang lain sebagainya. Apalagi kalau ibu-ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Nggak tahu apakah itu penyebab dari saking banyaknya jemaah atau kurangnya takjil. Nggak mungkin kayaknya kalau takjil kurang tuh. Itu kayaknya saking banyaknya jemaah hingga terjadi seperti itu. Nah, dari hal ini jadi catatan buat kita semua, sahabat Al-Bahar khususnya, baik yang mukimin atau jemaah, ketika kita iftar di Masjidil Haram atau jelang iftar di Masjidil Haram, jangan sampai melakukan seperti apa yang saya temukan dan saya lihat pada hari ini jelang iftar. Insya Allah, padahal mah kita santai-santai, kita nggak usah berebut. Itu takjil itu banyak banget, melimpah. Aslinya sahabat Al-Bahar, bukan saya hanya sekedar kata-kata doang. Takjil itu di Masjidil Haram banyak banget, melimpah. Bahkan kalau kita tertib, kita mau ambil 2, 3, 4 pun itu bisa. Tapi karena kondisinya jemaah nggak tertib, membludak, jadi ada yang nggak kebagian, ada yang nggak kebagian, mungkin seperti itu ya. Tapi insya Allah, kalaupun kita santai, nggak usah pedulikan yang namanya takjil, daripada kita berebut, desak-desakan, adu senggol dan yang lain sebagainya, menyebabkan hal yang negatif. Nggak usah. Nanti ujung-ujungnya pas pada waktu buka kita dapat juga kok, gitu. Yang penting usahakan kita dapat tempat yang nyaman aja, gitu. Urusan takjil nanti nyusul. Ya Allah, kenapa saya ceritakan seperti ini? Karena mungkin sahabat Al-Bahar yang bisa nilai sendiri bagaimana peristiwa desak-desakan, peristiwa teriak-teriak berebut takjil di Masjidil Haram, gitu. Ya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya tambah berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita iftar, setelah kita sholat maghrib, usahakan sampahnya jangan sampai berceceran seperti apa yang saya temukan tadi. Tidak sedikit jemaah habis minum, buang aqua, lempar sembarangan, buang plastik, bekas roti sembarangan, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai sahabat Al-Bahar ada yang melakukan hal itu. Karena kalau menurut saya, di Masjidil Haram, dimanapun sebenarnya ya, terutama di Masjidil Haram lah, itu benar-benar kelakuan yang kurang baik. Kurang baik itu benar-benar. Makanya sahabat Al-Bahar ketika iftar di Masjidil Haram, setelah iftar jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Meskipun memang sudah ada petugasnya, petugas takjil, petugas kebersihan dan yang lain sebagainya. Tapi
minimal kita tidak dengan sengaja gitu ya, jangan. Karena kalau kita buang sembarangan biji kurma aja nih sahabat Al-Bahar, kita buang biji korma aja satu biji sembarangan diletakkan di keramik putih, dengan jutaan lautan jemaah seperti ini, nanti biji kurmanya itu keinjak, nanti kotornya kemana-mana itu. Dan setiap waktu sholat keramik ini dijadikan sejadah untuk melakukan sholat seperti itu. Nah, ini sahabat Al-Bahar ya. Seperti ini. Meskipun tidak najis, tapi kurang baik juga kelihatannya. Apalagi sekali lagi pelataran Masjidil Haram ini setiap waktu sholat selalu dijadikan tempat sholat seperti itu. Apalagi kalau sampai roti, kari, jangan ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi bahan pengingat buat kita semua agar kita lebih menjaga kerajinan lagi. An-nadhafatu minal iman, insyaallah. Dan sahabat Al-Bahar, sekarang kita berpindah posisi di depan Malik Abdul Aziz. Seperti ini situasi dan kondisinya, Masya Allah, tabarakallah, penuh padat merayap di setiap sudut dan pojok pelataran Masjidil Haram. Kenapa sebabnya saya sampaikan tidak boleh buang sampah sembarangan, karena situasinya seperti ini. Allahu Akbar. Sekarang saya bakalan jalan ke depan sana ya, biar sahabat Al-Bahar tahu situasi di sebelah sana pada saat bubar iftar. Pokoknya ikuti terus. Dan Masya Allah, semakin kita kesini, semakin terlihat lautan jutaan jemaah membeludak di Masjidil Haram ya, semakin terlihat. Allah. Ini sepanjang jalan saya di jalanan di pelataran Masjidil Haram banyak sekali nginjek biji kurma, dan alhasil tuh lihat, para petugas pun seperti ini ngebersihin itu bekas biji kurma itu yang keinjak berceceran di pelataran seperti itu ya. Makanya artinya sebiji kurma pun tidak boleh kita buang sembarangan, apalagi hal yang lebih besar dari biji kurma seperti itu. Kita lanjut lagi. Bismillah. Allah. Subhanallah. Di sini ada pagar pembatas, jadi sedikit lenggang. Andai bisa seperti ini saja lenggang ya, santai, jadi lebih enak, lebih santai gitu. Tapi hal ini tidak lama kita rasakan. Setelah ini tuh langsung mau nggak mau kita masuk di tengah-tengah kerumunan itu ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Padahal temperaturnya dingin sekarang, tapi karena jumlah jemaah, lautan jutaan jemaah ini yang bikin hawanya jadi panas, hingga blower ini dinyalakan ya, menyemburkan air. Jadi sekali lagi sahabat Al-Bahar, seperti inilah situasi bubar sholat maghrib dan iftar di Masjidil Haram, yang ada banyak
ada banyak hal yang harus jadi catatan buat sahabat El Bahar. Ya. Selain daripada nggak boleh buang sampah sembarangan, hal penting juga yang harus diketahui oleh sahabat El Bahar ketika masuk situasi seperti ini, jangan sampai kita berpisah jauh dari rombongan kita ya, karena kalau sudah terpisah jauh dari rombongan kita, cerita lain bakalan kita temukan. Situasinya seperti ini, jadi memaksa kita untuk masuk di ranah hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Itu semua bukan karena seolah azab, bukan seolah ujian dan cobaan, tapi sekali lagi situasinya yang memaksa kita. Semakin dekat ke kawasan Ajiad, terdepan Wassalam bertiga ini semakin full, padat merayap ya. Allah, Allah. Ini lokasi untuk menanyakan sesuatu, untuk bertanya asmi ya, untuk bertanya kalau ada kita tidak tahu jalan, tidak tahu, bisa ditanyakan di sini tuh. Jadi kalau bulan suci Ramadan disediakan tempat-tempat itu supaya jemaah bisa bertanya ya. Nah ini Syabah nih sendirian nih, udah tahu belum itu jalannya tuh, tuh nyurungkui aja. Jangan-jangan dia kepisah tuh. Kepisah sih sudah pasti itu, soalnya sendirian, tapi mungkin Syabah udah tahu jalan, udah nyurungkui aja ke arah sana itu. Syabah mungkin udah tahu jalan. Bismillah, bismillah. Bismillah. Alhamdulillah sampailah kita depan WC nomor 3. Situasinya tidak terlalu macet-macet banget ya, normal segini mah. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekali lagi sahabat El Bahar, seperti inilah situasi dan kondisi setelah waktu iftar dan salat maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat El Bahar, sebelum saya akhiri video ini, doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilipat ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang kedua tanah suci, bisa menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji. Semoga kabul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Bentar, mas-masan. Kita cek jalanan yang dari atas ini. Bismillah. Penuh ya. Oke. Penuh ya. Bismillah. Yang dari atas tuh. Cuman kita sekali lagi nggak boleh santai sama petugas ya. Selalu diyalah-yalah tuh. Ya Allah, penuh banget jemaah yang keluar dari Ajiad Gate. Baca. Dan kita geser ke sebelah sini. Ya salah. Sepertinya
hari ini bakal turun hujan deh. Udaranya sembeliwir, angin dingin ya, seperti mau turun hujan gitu. Mudah-mudahan beneran turun hujannya dan membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Kita geser ke sebelah sini. Masya Allah. Bismillah. Pokoknya setiap sudut, sekali lagi, setiap sudut, setiap pojok sekitaran Masjidil Haram selalu penuh, padat merayap dengan jemaah dari berbagai macam negara, termasuk juga dari tanah air kita, Indonesia. Mudah-mudahan semua jemaah diberikan kelancaran ibadahnya, diberikan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat El Bahar yang sekarang hadir nyimak video ini, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang nyusul kedua tanah suci. Semoga segera terkabul, amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Sekaligus kita akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.